Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini mau share tutorial pembuatan Scrappy Jelly Roll. Ini dia penampakan akhirnya. Terlihat rumit dan cantik, tapi pembuatannya cukup mudah. Cocok untuk pemula. Hasil akhir 121 x 121 cm. Ukurannya cocok untuk baby quilt atau lap quilt. Yang diperlukan adalah jelly roll. Kalau teman-teman nggak punya jelly roll, potong aja 40 strips kain, lebar kain ya, lebarnya 2,5 inci masing-masing. Backing fabric, lalu benang sulam. Nah, untuk project ini saya pakai jelly roll dari Lucien. Enaknya apa? Kalau pakai jelly roll, kita nggak bingung matchingin warna. Juga motifnya selaras karena berasal dari seorang desainer. Nah, di jelly roll ini ada flyer atau brosur isi warna dan pola yang ada. Yuk kita buka. Sayang ya kadang buka gini, tapi daripada disimpan aja mending kita jahit jadi quilt. Teman-teman yang punya stok kain bisa padu padan warna atau punya perca, potong aja selebar kain, lalu lebar potongannya itu 2,5 inch. Kita perlu 40 strips. Kalau teman-teman mau membuat quilt yang lebih besar, silakan aja diperbanyak stripsnya ya. Nah, setelah dibuka, kita padu padan warna, kita kombinasikan, kita jahit 4 strips, jadi 1 strip set namanya. Dipilih warnanya yang teman-teman suka. Nah, ini ada keterangannya ya. Kalau jelly roll ada 42 strip, nah nanti akan sisa 2 strip jadinya karena kita hanya pakai 40 strips. Lalu teman-teman jahit pakai sepatu yang seperti ini, 1/4 inch, agar mudah jadi panduan saat menjahit. Kalau teman-teman pakai sepatu yang biasa, pastikan aja kampuhnya sama terus sampai project selesai. Misalnya 1,5 cm ya 1,5 cm terus. Kalau 1/4 inch atau 0,7 cm ya udah segitu terus. Jadi ukurannya pas gitu ya, nggak melenceng jauh. Nah, ini proses menjahitnya diratakan aja pinggiran sepatu dengan pinggiran kain. Lalu kita jahit lurus, tidak perlu backstitch di awal ataupun di akhir. Setelah tersambung 2 strips, kita ambil strips yang ketiga, lalu kita jahit lurus lagi seperti tadi. Sisi baik saling ketemu, ditumpuk seperti ini, lalu dijahit lagi lurus. Nah, karena satu strip set isinya 4 strip, kita punya 42, yang dipakai cuma 40, hasilnya jadi 10 strip set. Nah, ini dia. Setelah itu kita setrika, kampuhnya satu arah aja, atau terbuka, terserah teman-teman. Saya setrika satu arah aja. Lalu kita potong, kita rapihin dulu pinggiran kain seperti ini. Lalu teman-teman ukur lebar strip set ini atau patchwork ini berapa sih gitu lebarnya. Nah, saya sekitar 8 inci. Kalau teman-teman yang 1/4 inci yang ramping berarti sekitar 8,5 inci. Nah, kita potong jadi square. Bisa teman-teman lipat langsung potong atau teman-teman ukur tadi kan lebarnya berapa, lalu diukur ke samping, lalu kita potong.
Pastikan teman-teman cek ukurannya 2 kali sebelum potong sehingga ukurannya tidak salah. Nah, dicek seperti ini udah jelas jadinya bujur sangkar atau square ya. Kita potong terus. Seluruh strip set ini dipotong seperti ini. Ini proses versi cepatnya. Kalau teman-teman udah yakin, bisa potong sekaligus 2 lapis strip set. Jadi lebih cepat prosesnya. Satu strip set ini menghasilkan 5 square. Jadi totalnya 5 kali 10, 50 ya. Ada 50 squares. Bagi teman-teman yang belum punya rotary cutter ataupun penggaris quilt, bisa digaris lalu digunting. Lebih lama tapi bisa dikerjakan. Oke, tetap semangat. Selesai dipotong, teman-teman pisahin per warna. Jadi ada 5. Nah, warna yang beda seperti ini kita pasangkan. Lalu, ini kan beda ya, diputar yang satu jadi vertikal, lalu ditumpuk. Jadi horizontal tambah vertikal, sisi baik ketemu dijahit keliling. Jahitnya 1/4 inch, atau teman-teman pakai kampuh berapa tadi ikutin. Setelah itu, ketutup kan ya semuanya. Setelah itu kita ambil penggaris, lalu kita potong dari sudut ini ke sudut yang atas. Lalu nggak digeser, kita potong dari sudut kanan ke sudut kiri. Nah, hasil blok yang kecil seperti ini. Kelihatan ribet kan? Padahal pembuatannya cukup mudah. Udah semangat belum? Semangat ya. Nah, ini baru blok kecil. Nah, setelah dibuka seperti ini, sudutnya kita susun. Jadi gini, nah, sudut-sudutnya disamain. Seperti ini. Nah, jadi lucu kan? Bentuknya jadi ada square di tengah. Setelah itu kita gabung. Teman-teman lakukan hal yang sama untuk tadi kan 50 squares. Di sandwich jadi 25 squares, dipotong seperti ini. Yang rapi. Oke. Setelah itu nanti kita setrika. Nah, pastikan teman-teman mix and match colorsnya. Tapi kalau teman-teman mau desain yang berbeda tampilannya, silahkan dicoba aja. Nah, cara setrikanya adalah gini. Jahitannya itu ditekan dulu pakai dihangatkan. Setelah itu dibuka terus langsung digeser. Jadi jangan digosok-gosok seperti kita nyetrika baju, tapi cukup digeser ditekan, dibuka, lalu digeser sedikit. Supaya apa? Supaya bentuknya itu enggak meleot-leot gitu. Jadi rapih bentuk square-nya. Oke? Teman-teman mau pakai setrika biasa atau setrika beruap boleh. Nah, ini dia hasilnya. Kayak tadi ya, dicocokin bagian sudut tengah. Nah, tengahnya ini jadi terbentuk square. Nah, baris atas disambung jahit, baris bawah disambung jahit. Setelah itu baris atas dan bawah disambung. Caranya supaya jahitan tengahnya matching, jahitlah dari tengah dulu ke sisi kanan, setelah itu baru dari tengah ke sisi kiri. Jadi hasilnya
ketemu bagus di tengah ya. Setelah itu teman-teman jangan lupa gunting ini nih, namanya bunny ears. Sudut-sudut ini seperti telinga kelinci. Nah, ini tuh agak numpuk nanti pada saat kita jahit. Sedangkan kita mau blok kita serata mungkin. Jadi, teman-teman rapiin bunny ears yang ada di dalam ataupun yang di pinggiran. Hati-hati jangan sampai jahitannya tergunting. Nah, setelah itu baru disetrika lagi. Lakukan hal yang sama untuk seluruh square set. Jadi dibikin blok yang satu itu, scrappy bloknya. Setelah selesai jadiin satu blok, scrappy block yang finalnya, kita press lagi seperti ini. Disesuaikan arah lipatan kampuh ya. Nah, dipres lagi supaya hasilnya blok kita rata. Jadi setelah kuping-kuping kelincinya dipotong, kita setrika supaya rapi dan enak untuk dijahit di tahap berikutnya. Sekali lagi yang digunting sudut kanan kiri ini, yang di tengah ya. Lalu sudut jahitan tengah juga boleh ditrim supaya flat. Sekarang kan hasilnya 25 blocks. 25 blocks kita susun 5 kali 5. Warnanya dipadu-padankan sesuai keinginan teman-teman. Ukurannya pas untuk baby quilt atau lap quilt. Kalau teman-teman mau lebih besar, silakan ditambah aja jumlah bloknya. Sekarang kita jahit blok per baris. Setelah dijahit per baris, disambunglah baris atas sampai ke bawah. Nah, ini kain yang dasarnya putih itu backing fabrics. Teman-teman posisikan seperti ini, sisi buruk ketemu. Lalu sisakan sekitar 1 inci keliling. Ini saya nggak pakai batting. Kalau teman-teman mau pakai batting, silahkan ditambah aja di tengahnya ya. Ini quiltnya juga supaya cepat saya ikat. Cara mengikat quilt ada di sini tutorialnya. Dan ini cara bindingnya tinggal dilipat gini aja, 1 inci dilipat 2 kali ke arah patchworknya. Lalu dipentul. Mudah kan? Makanya project ini cocok untuk pemula, walaupun hasilnya terlihat sulit gitu, padahal pembuatannya tuh menyenangkan, cukup mudah gitu ya, dan bisa melatih kerapihan dan kesabaran teman-teman. Jadi lebar binding atau bordernya ini tuh sekitar 1/2 inci. Nah, untuk sudut teman-teman lipat yang rapih sehingga terbentuk sudut serong seperti ini, diagonal ya. Nah, lipatannya diagonal jadi cantik hasilnya. Terus kita pin. Lakukan hal yang sama, pinning ini ke seluruh pinggiran quilt. Nanti kalau udah semuanya dipentul, teman-teman tinggal jahit, bisa jahit lurus atau pakai jahit zigzag. Atau kalau mesin teman-teman punya jenis jahitan yang lain,
Silakan digunakan sesuai dengan selera teman-teman. Pengerjaan project ini cukup cepat untuk yang ukuran ini ya. Dan juga kalau udah ada bahan-bahannya juga pengerjaannya kan prosesnya hal yang simple diulang lagi gitu. Kalau bagi pemula misalnya sambungan jahitan itu nggak match perfectly gitu, tenang aja, nggak gitu kelihatan kok. Kalau selisih sampai 3 mili masih oke. Dan ukuran akhir juga nggak akan melenceng jauh ya. Jadi teman-teman enjoy prosesnya dan semangat ngerjainnya. Nah ini dia contoh ikatan saya di tiap center dari blok, bagian tengah blok seperti ini. Saya pakai benang sulam warna natural karena warna-warninya udah cukup cerah, jadi nggak terlalu rame. Nah ini dia hasilnya setelah dijahit. Saya pakai jenis jahitan lurus aja. Nah, ini dia hasil akhirnya. Project ini bisa dikerjakan saat weekend untuk kado, untuk diri sendiri, untuk taruh di kursi. Ini bagian belakangnya. Dan kalau teman-teman mau buat dipajang, cara pembuatan hanging sleeve juga ada tutorialnya. Nanti saya info di description box. Semoga manfaat teman-teman. Yuk, yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau tanya silahkan komen. Jangan lupa like, share, dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapat notifikasi tiap kali kami upload video baru. Stay safe!